Yang pertama adalah logika. Apa sih perbedaan logika dengan epistemologi? Epistemologi dan logika memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama pada ilmu tingkat kedua, ya, atau ilmu level kedua, ya, dan ilmu ini sama-sama mengkaji pengetahuan manusia dan menjelaskan hukum, ya, serta kaidah-kaidahnya, ya. Jika epistemologi maupun logika berbicara tentang pengetahuan manusia, lantas apa yang membedakan keduanya, ya? Nah, kedua ilmu ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji dan berbicara tentang pengetahuan manusia. Nah, yang menjadi perbedaannya itu apa? Nah, kedua ilmu ini dipisahkan satu dari yang lainnya oleh perbedaan sudut pandang, ya. Perbedaan sudut pandang ini dapat dilihat dari bagaimana kedua ilmu ini melihat sebuah pengetahuan, ya. Sudut pandangnya yang berbeda. Sudut pandang logika dengan sudut pandang epistemologi, bagaimana ia memandang pengetahuan, itu memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri. Nah, dia memperhatikan objek kajian logika, yaitu definisi dan dalil, ya. Nah, logika itu berbicara tentang definisi, ya, argumentasi, ya, terus proposisi dan silogisme. Nah, inilah yang menjadi ciri khas daripada ilmu logika, dan 4 poin ini yang menjadi dasar pembahasan dalam ilmu logika, yaitu berbicara tentang definisi. Apa itu definisi? Definisi adalah sesuatu yang membatasi sesuatu itu dengan sesuatu yang lain, ya. Misalnya adalah ketika saya membedakan antara spidol dengan buku atau spidol dengan pulpen. Apa perbedaan spidol dengan pulpen? Tentu di situ kita harus menggunakan hukum identitas. Nah, hukum identitas ini harus kemudian kita terapkan dalam bagaimana mendefinisikan sesuatu. Nah, disinilah disiplin ilmu logika berperan adalah bagaimana mendefinisikan dan membatasi antara makna yang satu dengan makna yang lain, atau objek yang satu dengan objek yang lain, agar supaya bisa dibedakan, ada identitas-identitas tersendiri. Spidol, misalnya kalau misalkan kita memiliki 2 spidol, tentu kalau secara hukum identitas ada 2 spidol yang sama, tetapi secara hukum identitas walaupun secara kasat mata dia sama, tetapi karena ada hukum identitas yang melekat di dalam kedua spidol itu, maka antara spidol yang satu dengan spidol yang dua, atau spidol A dengan spidol B, itu memiliki perbedaan, ya. Yang dimana disinilah logika mampu kemudian mendefinisikan antara spidol yang satu dengan spidol yang lain. Nah, disinilah fungsi definisi dalam pembahasan logika. Begitu juga dengan argumentasi. Nah, argumentasi itu adalah bagaimana mengkonsepsikan pengetahuan sebelumnya untuk diargumentasikan gitu, untuk dijustifikasi ke realitas itu. Contoh yang paling sederhana adalah lisan atau kata-kata kita itu tergantung bagaimana konsep pemikiran kita. Nah, konsep pemikiran inilah yang disusun secara rapi dan secara benar oleh logika. Nah, disinilah peran penting daripada logika agar bagaimana mengargumentasikan segala sesuatu itu secara baik dan secara benar, ya, ataupun secara rasional. Begitu juga dengan proposisi-proposisi, ya, silogisme, bagaimana orang mengambil sebuah kesimpulan dari fakta-fakta yang ada atau dari proposisi-proposisi yang ada. Ya, ada namanya premis, ya, premis 1, premis 2, kemudian ada konklusi. Ya, itulah yang disebut sebagai silogisme, ya, premis minor, premis mayor, dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah wilayah pembahasan logika, dan dia masuk dalam level ilmu kedua, itu sama dengan epistemologi. Tapi yang membedakan antara dia dengan epistemologi adalah dia mencakup pembahasan ini, dia bagaimana membatasi segala sesuatu dan mampu untuk
mengkonsepsikan atau menyusun sebuah konsep atau pengetahuan-pengetahuan terdahulu untuk menjadi pengetahuan baru dan bisa diargumentasikan secara rasional, ya. Dan juga kemudian mampu mengambil sebuah kesimpulan atau menarik sebuah kesimpulan dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Disinilah cara kerja logika yang membedakan dengan epistemologi. Sementara epistemologi pada persoalan eksistensial, ya. Epistemologi merupakan pondasi daripada logika, ya, yang artinya epistemologi menentukan nilai pengetahuan pada tahap awal. Kemudian logika menggunakan hasil evaluasi epistemologi tersebut pada proses berpikir, baik definisi maupun argumentasi gitu. Jadi antara logika dengan epistemologi ini adalah suatu disiplin ilmu yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Jadi berurutan, ya. Pengetahuan atau epistemologi adalah dasar daripada logika untuk bagaimana menganalisis, bagaimana mengkonsepsikan dan menyusun sebuah konsep atau sebuah konsep atau sebuah pengetahuan untuk diargumentasikan secara rasional. Ya, dasarnya adalah epistemologi, ya. Nah, di sini untuk menilai benar dan salah daripada sebuah realitas atau sebuah fakta, maka disitulah peran daripada epistemologi, ya, untuk bagaimana menemukan bahwa sesuatu itu atau segala sesuatu itu benar adanya gitu. Nah, untuk mengetahui benar adanya, untuk mengargumentasikan sesuatu itu secara benar, maka kita harus tentukan dulu di dalam pengetahuan kita, disesuaikan dulu apakah pengetahuan kita itu benar atau tidak, sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, itu adalah peran daripada epistemologi, yang dimana pengetahuan-pengetahuan yang benar itu akan dikelola dan disusun secara rapi, secara rasional, secara logik oleh ilmu logika lewat kaidah-kaidah definisi, ya, kaidah-kaidah argumentasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa logika melihat pengetahuan manusia dari tataran metode penyusunan, ya, menyusun pengetahuan hingga melahirkan pengetahuan baru. Nah, pengetahuan lama itu disimpan oleh epistemologi, lalu kemudian disusun oleh logika secara benar dan melahirkan sebuah pengetahuan baru. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah salah satu keistimewaan daripada logika dan menjadi sebuah pembeda antara logika dengan epistemologi.